Hello good people, pernah gak sih kalian itu merasa sesuatu yang membuat kalian merasa spesial, tapi tiba-tiba itu jadi terasa biasa saja, dimana mungkin saat ini kamu berada di titik itu sekarang. Dan anehnya, penyebabnya itu bukan orang lain, bukan juga kegagalan terbesar kamu, tapi penyebab itu semua adalah sebuah mesin yang disebut dengan AI. Dulu mungkin kamu selalu percaya satu hal, yaitu kreativitas itu wilayahnya atau milik manusia yang membuat tulisan dari nol, nyusun melodi untuk sebuah lagu yang menyentuh, desain visual yang punya rasa gitu, atau mendesain ngoding sesuatu yang elegan. Dan itu semua terasa kayak bukti gitu ya, kalau kita itu punya hidup, punya jiwa, punya cara yang unik untuk melihat sebuah dunia. Dan kreativitas itu bukan cuma soal skill, tapi itu menjadi sebuah identitas, di mana cara kita untuk bilang kepada dunia bahwa ini loh aku gitu. Tapi sekarang ketika kamu buka laptop dan dalam hitungan detik, boom gitu, AI itu bisa membuat puisi, membuat lagu, membuat logo, artikel, bahkan kode-kode programmer yang rapi dan efisien gitu. Cepat, murah, dan konsisten lagi. Terkadang lebih bagus dari apa yang bisa kamu buat setelah mikir selama berjam-jam. Dan dari situ muncul lagi pertanyaan yang membuat kita itu tidak nyaman ya, yaitu kalau mesin bisa melakukan hal yang dulu bikin kita merasa berarti, lalu apa nilai dari diri kita sekarang? Itu bukan cuma soal takut kalah bersaing, bukan sekedar nanti digantikan AI, tapi itu lebih dalam dari itu gitu. Itu bisa menyentuh harga diri seseorang, menyentuh makna dari sebuah keberadaan. Dan kita itu tumbuh dengan narasi yang bahwa setiap orang itu punya bakat, bahwa ekspresi diri itu sesuatu yang gak tergantikan. Tapi sekarang batas antara unik dan bisa dihasilkan algoritma itu semakin kabur. AI itu bisa meniru gaya tulisan, gaya gambar, bahkan gaya bercanda. Terkadang kita baca atau lihat sesuatu yang keren, lalu kita mikir itu buatan manusia atau buatan mesin gitu, atau buatan AI. Dan yang bikin kosong lagi adalah ternyata yang sering muncul itu adalah buatan AI gitu kan, aneh juga. Dan ada momen dimana kamu lagi duduk lama gitu ngelihat hasil karya AI dan bukannya kagum, kamu malah merasa kecil gitu ya. Bukan karena kamu itu membenci teknologinya, justru karena kamu tahu itu luar biasa, terlalu luar biasa, sampai kamu mulai mempertanyakan diri kamu sendiri. Selama ini kamu menghubungkan nilai diri kamu dengan apa yang bisa kamu hasilkan. Seberapa bagus kamu menulis, seberapa kreatif idenya, seberapa unik cara berpikir kamu. Tapi kalau semua itu bisa direplikakan, bahkan ditingkatkan oleh sistem yang tidak pernah capek itu tadi, tidak pernah overthinking dan gak pernah insecure dengan dirinya, lalu
kita itu apa gitu. Dan yang membuat makin rumit lagi adalah AI itu tidak punya feel, ya, tidak punya rasa, apalagi rasa lelah eksistensial kayak kita manusia. Dia tidak pernah duduk jam 2 pagi sambil mikir apakah yang kita lakukan hari ini bermakna atau tidak. Dia itu cuma memproses lalu menghasilkan. Udah, that's it, gitu, selesai. Sementara kita mikir terlalu banyak. Dan justru karena kita punya kesadaran itulah rasa krisis yang terjadi itu muncul gitu. Dan terkadang kita itu iri dengan sebuah mesin yang hidup tanpa sebuah beban makna gitu ya. Sementara kita manusia justru tenggelam di pertanyaan tentang sebuah makna. Dan mungkin kamu mulai sadar, mungkin selama ini kamu salah menaruh pusat identitas. Kamu menaruhnya di output, di karya, di hasil, di sesuatu yang bisa diukur dan dibandingkan. Padahal untuk sebuah AI itu jago banget gitu di wilayah itu. Produktivitas, kecepatan, dan optimasi. Dan itu tetap saja kita tahu itu secara logika tidak langsung membuat hati kita itu tenang. Ada sebuah rasa yang kehilangan yang aneh itu di dalam diri kita, seolah sesuatu yang dulunya itu wilayah sakral bagi manusia sekarang jadi ruang publik yang bisa diakses oleh mesin. Kreativitas yang dulunya itu terasa sebuah personal sekarang terasa seperti menjadi sebuah fitur. Dan di situ mungkin kita mulai merasa kosong, bukan karena kita berhenti membuat sebuah karya, tapi karena kita mulai meragukan arti dari karya kita itu sendiri. Kalau tulisan dari sebuah AI bisa dibaca ribuan orang dan dianggap itu bagus, lalu tulisan kita yang penuh proses emosional itu apa bedanya? Apa istimewanya? Itu pertanyaannya. Dan mungkin yang paling berat itu bukan sewaktu kita tidak sadar, tapi ketika kita sadar. Yang mana krisis ini itu bukan tentang kemampuan, tapi tentang sebuah identitas. Kita tidak cuma takut kalah, kita tidak takut tidak lagi merasa dibutuhkan secara eksistensial gitu, karena selama ini secara tidak sadar kita merasa keberadaan kita itu dibenarkan. Kita merasa keberadaan kita itu dibenarkan oleh kemampuan yang kita ciptakan. Dan sekarang kemampuan itu mencipta bukan lagi bukti bahwa kita itu lebih dari sebuah mesin. Dan di tengah semua kekacauan pikiran itu ada satu hal yang pelan-pelan mulai kita pahami, yang mana AI mesin itu bisa menghasilkan karya, tapi dia tidak pernah mengalami sebuah proses hidup. Dia bisa menulis tentang patah hati tanpa pernah merasa ditinggalkan. AI itu bisa bikin lagu sedih tanpa pernah menangis diam-diam. Bisa mendesain sebuah visual tentang harapan tanpa pernah benar-benar merasa putus asa gitu ya. Dan kita mulai melihat bahwa mungkin nilai dari seorang manusia itu bukan lagi di siapa paling cepat membuat, tapi di siapa yang benar-benar merasakan. Dan masalahnya di dunia yang sekarang itu sering lebih menghargai hasil daripada sebuah proses. Dan AI unggul di sebuah hasil. Jadi wajar ya kalau kita itu merasa tersingkir.
Tapi mungkin krisis itu juga menjadi sebuah tanda kalau kita itu perlu mendefinisikan ulang makna diri kita. Mungkin kita mulai berarti karena kita bisa menghasilkan karya yang sempurna. Mungkin kita berarti karena kita bisa merasa ragu, takut, berharap, cemburu, jatuh cinta, kecewa, dan sebagainya. Lalu menuangkannya dengan segala ketidaksempurnaan itu. Dan AI bisa meniru gaya itu. Tapi dia tidak pernah punya kenangan masa kecil yang membuat satu kata terasa lebih berat dari yang lain. Dia tidak punya luka pribadi yang diam-diam mempengaruhi pilihan katanya. Dia tidak pernah benar-benar mempertaruhkan harga dirinya dalam sebuah karya. Dan kita melakukan itu. Dan mungkin justru disitulah maknanya ya sekarang. Bukan lagi di keunggulan teknis, tapi di kedalaman sebuah pengalaman yang dijalani. Jujur, mungkin kamu masih sering goyah gitu. Masih ada hari dimana kamu melihat hasil dari sebuah AI dan langsung merasa ya udahlah, ngapain aku capek-capek gitu. Tapi sekarang pelan-pelan kita mulai mencoba menggeser pertanyaan itu. Dan mungkin dulunya kita itu sering bertanya, apakah saya itu masih lebih baik dari sebuah mesin? Dan sekarang kita mencoba untuk bertanya, apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia yang memang tidak dirancang untuk jadi sebuah mesin. Dan jawabannya belum selalu jelas, tapi setidaknya sekarang kita tahu krisis itu bukan tanda kita tidak berharga. Itu tanda bahwa dunia ini berubah begitu cepat dan identitas kita lagi dipaksa untuk berevolusi gitu ya. Dan mungkin di generasi kita itu memang generasi yang pertama yang harus berbagi ruang kreativitas dengan entitas non manusia. Dan wajar kalau rasanya itu aneh, wajar kalau ada dunia, karena kita bukan cuma kehilangan keunggulan, tapi juga ilusi lama gitu tentang diri kita. Tapi mungkin setelah semua ilusi itu runtuh, yang tersisa justru sesuatu yang lebih jujur gitu, bahwa makna menjadi sebuah orang manusia itu bukan karena kita paling hebat untuk mencipta, tapi karena kita satu-satunya yang tahu rasanya, feel-nya hidup di dunia yang kita ciptakan dengan sebuah cerita yang penuh makna gitu. Mungkin itu saja di video kali ini. Thank you, saya Amri Fitra. Sampai jumpa di video selanjutnya.